aja Bu. Nah, karena ya sudah. Nah, karena peralatan itu sangat besar ya teman-teman ya. Jadi kan susah untuk kita bawa kemana-mana ya. Nah, akhirnya kita punya peralatan-peralatan yang praktis, minimalis, yang bisa dibawa kemana saja dan bisa dimasukkan ke tas kita masing-masing ketika kita berkegiatan di lapangan. Teman-teman sudah pernah melihat yang disebut kompor portable? Kalau udah punya. Ya, Mbak. Nah, Luis mau menunjukkan. Dulu punya, Bu. Nah, ini kompor portable yang bentuknya kotak. Kelihatan. Nah, ini kompor portable yang bentuknya kotak seperti ini. Ada yang sudah pernah memakai kompor ini, yang sudah bisa menghidupkan kompor? Aku pernah Bu, pernah. Mas Fazil yang sudah pernah? Sudah pernah ya Mas Fazil ya? Waktu di mana Mas Fazil? Pernah juga, Bu. Pas rame-rame, Bu. Kayaknya kita dulu pernah setim sama yang buat nasi goreng itu loh, yang kita buat. Iya tahu. Ya, kan Tahu kalau tahu. Aku sudah beli ya. Kok sepi? Len Orlen, belakangmu ada bocil-bocil kedubrakan. apa? Oh gelap Len. Hidupin dong. Ya. Suara teman-teman kalau menjawab, saya dengarnya dari jenengan. Kalau di sini, ya. Kalau di sini enggak. Susah harus Gitu nih. Kalau ada semua nih. Nah, dilanjutkan ya teman-teman. Nah, kompor portable itu kalau teman-teman tahu ada yang bulat. Ini yang versi kotak. Nanti ada yang bulat. Nah, ini kita buka ya. Punya abu yang bulat. Ini kita bisa buka. Nah, seperti ini. Kemudian nanti teman-teman di sini ada oranye-oranye. Ini untuk pematiknya, untuk memperbesar api atau mengecilkan api. Dan ini untuk apa teman-teman? Untuk memasukkan tabung gas. Gasnya juga mini ya, yang minimalis ya, bukan gas yang besar. Iya. Kita pakai kaleng gas yang seperti ini. Punya, Bu. Nah, ini biasanya teman-teman mudah dijumpai di Alfamart atau Indomaret dengan harga 20 sampai 25.000 sekitar itu. Nah, teman-teman silakan buka tutupnya. Nah, teman-teman lihat di sini ada jarum kecil. Ya, ini yang kita masukkan ke dalam kompor ini. Kita masukkan ke dalam sini. Ya. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini ada bagian yang kosong. Mana? Ini. Nah, coba. Kita masukkan. Ada suaranya ngik, terus kita putar. Sudah? Gitu aku punya, Bu. Di bawah ini ada kaki-kaki kompor yang bisa teman-teman gunakan untuk
Nah, agar nggak goyang-goyang ya. Ada kaki-kakinya. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman penggunaannya ya. Ini namanya kompor portable dan gas, tabung gas, kaleng gas. Cara menghidupkannya, coba kita buka orennya ya. Nah, ada suaranya. Nah, ini sudah hidup ya teman-teman ya. Ya, Bu. Ya, kelihatan Bu warna biru. Dan bisa kita besarkan. Apinya warnanya biru. Kalau di kamera mungkin terlihat atau tidak samar-samar ya. Kelihatannya warna biru juga kok Bu. Terlihat nggak? Pas, Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan warna biru. Nah, terbakar ya teman-teman ya. Sudah hidup. Iya. Apa itu? Siapa yang buat? Untuk penggunaan kompor portable dan kaleng gas ya. Itu yang sering kita gunakan. Di lapangan karena sangat praktis sekali. Jadi kompor yang bentuknya seperti ini tinggal kita lipat-lipat lagi, kemudian bisa kita masukkan ke dalam tas kita. Kecil banget kok, Bu. Kakinya kita rapikan lagi. Nah, sudah. Ini sudah siap packing untuk dimasukkan ke dalam teman-teman ya. Ya. Ukurannya setelapak tangan kecil ya, kecil ya. Kemudian nanti teman-teman namanya nesting. Nesting itu panci-panci kecil, ada dua versi yang kecil dan yang besar. Bu Dwi ada nesting kecil dan bulat. Ada juga nesting yang kotak. Jadi ada yang bulat, ada yang kotak. Bu Dwi punya nesting yang kecil dan bulat. Teman-teman sudah pernah sering melihat belum? Ini panci yang besar, yang isinya bisa untuk memasak nasi atau sayur berkuah. Kemudian nah, ini karena sudah digunakan dan berkerak, jadi yang hangus ini susah untuk dibersihkan ya teman-teman ya. Bentuknya seperti ini, teflon kecil. Bisa digunakan untuk menggoreng sesuatu atau menumis sesuatu atau menggoreng telur dan lainnya. Penggunaannya sama seperti panci-panci yang kita gunakan untuk memasak. Teman-teman yang sudah pernah memasak, insya Allah bisa menggunakan ya. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita nggak punya kompor portable, kita nggak punya kaleng gas, ada kompor lapangan perorangan yang lebih praktis dan lebih minimalis lagi. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Kompor lapangan perorangan, ya. Nah. Ya, belinya bisa kita dapatkan di toko-toko outdoor dengan harga 10 sampai 15.000. Bisa juga. Kalau untuk
pembelian banyak biasanya Bu Dwi belinya yang di Johar. Tapi Oh, Bu Johar. Dwi nitip ke teman Bu Dwi. Nah, ini adalah kompor lapangan yang sering digunakan karena ini ada lambang dan logo TNI ya teman-teman ya. Jadi ini kompor lapangan yang sering digunakan oleh perwira-perwira TNI ketika mereka berkegiatan di lapangan. Karena ini perang portable yang tadi. Jadi kalau tadi kita sebutnya kompor portable, kalau ini kita sebut dengan kompor lapangan. Seperti apa bentuknya? Kita buka ya. Oke guys, kita akan unboxing dan buat di channel Budui unboxing kompor lapangan. Kompor lapangan. Ibu aku punya, Bu. Ada yang punya? Liatin, Bu. Ibu yang dilihatin Pati. Mau diborong Bu kayaknya Bu sama Rafa Bu. Nah, Oh. Suaranya tidak saling bersaut-sautan ya. Penjawab ketika ditanya Bu Dwi tapi tidak berkomentar tambahannya. Ayo dibiasakan adab ikonnya yang baik ya. Terima kasih. nah, kompor lapangannya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya kotak. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Kita buka seperti ini. Dibuka. Ya, kita buka saja. Nah, dia akan nanti kita gunakan seperti ini. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana Bu cara kita punya kompor, tapi bahan bakarnya apa Bu? Kalau kita pakai kaleng gas, apakah bisa? Tidak bisa ya. Kalau kita pakai kaleng gas, kita tidak bisa. Karena ini hanya berupa tungku kecil. Nah, kita pakainya apa, Bu? Nah, ada bahan bakar yang disebut dengan parafin. Jadi bahan bakar yang disebut dengan parafin, warnanya putih berbentuk balok. Ya, ini di dalam satu kotak ini ada 8 parafin yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana cara menyalakan parafin, Bu? Kita pakai crack. Nah, jadi kalau teman-teman membeli kompor lapangan itu sepaket dengan parafinnya. Di tempat yang menjual kompor biasanya sudah sepaket dengan ada yang jual parafin. Nanti ketika kita packing di dalam tas, kita parafinnya ke dalam kompor. Parafinnya berjumlah 8 tadi, lalu kita masukkan, kita packing. Nah, jadi kita cukup membawa satu kotak seperti ini, kita bisa masak. Kita sudah bisa masak sayur, bisa masak nasi, bisa masak air ya yang kita butuhkan ketika di lapangan dalam kondisi darurat. Jadi untuk kemasan kita lebih sangat praktis ya, hanya dengan membawa satu kotak seperti ini kita sudah bisa survive, bertahan diri dalam keadaan darurat ketika di lapangan. Nah, mari kita coba ya teman-teman ya. Bu Dwi buka parafinnya. Ambil biar tahu. Oh ya, kena cahaya ya. Nah, begini
lebih baik ya teman-teman ya, nggak backlight ya. Nah, coba kita buka dulu. Sip. Coba kita buka dulu parafinnya. Buka seperti biasa, membuka plastiknya. Nah, parafin itu seperti lilin ya teman-teman ya, dia mudah terbakar dalam keadaan darurat ketika misalkan kita di lapangan lagi hujan terus. Kita punya, kalau mau menghidupkan api unggun, kita kan nggak punya bahan bakar ya, karena semua kayu-kayunya basah. Nah, kita bisa gunakan parafin ini untuk sebagai pemicu untuk api unggunnya. Nah, ini Kecil, Bu. Kecil banget. nah, ini nempel. Yang ini ada 2. Yang ini ada 2. Dan bisa Bu Dwi buka, ini yang satuan. Bentuknya kotak, putih, bersih seperti lilin. Nah, mari kita coba ya. Bagaimana kita menghidupkan parafin tadi teman-teman? Pakai korek. Masukkan saja parafinnya ke sini ya. Nah, sebelumnya nanti kalau kita memasak, nah seperti ini teman-teman. Macet, Bu. Macet. Ya, Bu, ngelek-ngelek, Bu. Melek. Mari kita coba hidupkan parafinnya. Parafinnya kok kecil ya, Bu? Wow, Gede, Bu. Ternyata kompor ininya. Hei, Alamatmu itu udah ada belum? lagi keren rapi. Sebentar, Mas. Parafinnya tidak kecil sekali ya. Kira-kira ukurannya secuil itu loh, apa namanya? Silver Queen. Ya. Nah, kira-kira Silver Queen yang besar itu di kuil. Nah, itu segitu kira-kira ukurannya. Pak Priyo, Ya, aku izin keluar, Pak. kenapa? Kenapa? Ini jatahnya adik Pak. Tenang. Oke. Tuh, berarti. Ya, nanti ada rekamannya ya. Nanti ada rekamannya. Oke, bye. Dadah. Ini namanya parafin. Udah, ayo. Mau Tidak teriak. menghidupkan parafin tapi Bu Dwi nggak punya. Tidak teriak ya. Nah, teman-teman sudah bisa melihat parafinnya sudah hidup ya. Udah. Nah, Udah. nanti, hati-hati ya. Kalau sudah kita hidupkan, taruh panci berisi apapun, boleh air, boleh nasi, boleh sayuran untuk kita gunakan ya. Wow, canggih sekali. Nanti kenain. Bu, terus itu gimana cara matiinnya, Bu? Nah, betul pertanyaannya. Bagaimana cara kita mematikan? Kita siram dengan air. Jadi kalau kita masak nanti kan di atas tanah ya teman-teman ya. Iya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kelemahannya adalah bahwa kita tidak bisa mengukur besar kecilnya api dari parafin itu. Dan parafin itu lebih cepat habis bahan bakarnya daripada kompor portable ataupun tabung gas itu ya teman-teman.
Nah, ini sudah mulai mendidih airnya dalam waktu yang cepat ya, dengan api yang cukup besar. Banget. Karena percobaannya sudah cukup, Bu Dwi akan ambil dan matikan parafinnya ya teman-teman ya. Ya. Bu, suaranya mati. Siram. Kenapa dia mataku kadang-kadang merah tih? Nyanda aku nih. Merah banget kok. Itu tuh bus background. Nah, Bu Dwi tadi matikan di bawah ya teman-teman, karena kalau di atas meja berbahaya. Tadi apinya sangat besar, tapi ternyata parafinnya yang Bu Dwi sudah matikan dengan air masih tersisa sebanyak ini. Terus apinya besar banget tuh tadi. Berkurangnya cukup sedikit ya teman-teman untuk api yang sebesar itu tadi. Tapi kalau kita tadi lakukan, maka parafinnya akan segera habis. Klik icon kamera yang diblokir. Ya kameranya nggak sih? Sementara ini sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman, silahkan angkat tangan, sebutkan nama. Diblokir sih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau aku enggak, Bu. Aku enggak, Bu. Aku juga enggak, Bu. Aku ada pertanyaan. Siapa tuh yang Kalau tidak ada pertanyaan berarti Bu Dwi lanjutkan ya. Jadi kalau kita menggunakan parafin, kita harus siap sedia tanah di sebelah kita atau air untuk mematikan parafin ketika sudah selesai memasak atau sudah tidak dibutuhkan. Ya, agar bahan bakar itu tetap terjaga. Maksudnya biar kalau kita butuhnya memang sedikit, langsung dibiarkan hidup lalu habis. Karena lah disiram dengan air, parafin ini kan basah ya teman-teman. Tapi karena dia terbuat dari lilin, jadi walaupun dia basah, dia masih bisa dihidupkan lagi. Jadi parafin ini setelah kita siram dengan air, kita masih bisa hidupkan lagi dengan korek api. Kita bisa gunakan kembali sisa dari yang tadi kita gunakan. Ketika kita memakai parafin, kita tidak bisa mengukur besar kecilnya api itu. Tapi kalau kita memakai kompor portable gas, kita bisa mengukur besar kecilnya api sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita mau memasak nasi, itu kan harus memakai api yang kecil. Nah, lebih mudah ketika kita memasak nasi menggunakan kompor portable dan kaleng gas yang awal tadi Bu Dwi perlihatkan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk perkenalan kompor gas, tabung gas, kaleng gas, kompor lapangan, dan parafin, Bu Dwi cukupkan. Bu Dwi akan lanjutkan dengan proyek membuat kompor darurat. Apakah itu kompor darurat? Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan link yang Bu Dwi share ke Google Classroom. Nanti teman-teman bisa simak video. Kenapa kau sudah? Jadi
Raja Budu tadi kuning tuh. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Maaf, Bu. Raja Budu kuning. Ya, Bu, suaranya putus-putus. Raja kuning itu, Bu. Raja tadi kuning itu. Host. Yuk, guys. Benar ya Gaskan. teman-teman. Sabar Jangan ya. ngedio. Internet sekolah sedang ada masalah ya. Ya, Bu. Oh, sudah masuk. Hujan nggak, Bu? Cabut. Dwi sudah masuk. Window juga, Bu. Suara putus-putus. Oh, Tadi suaranya hujan, juga sekarang udah nggak hujan. bagus. Coba kameranya di off-kan semua dulu. Oh iya, tolong kameranya dimatikan semua dulu ya teman-teman. Kemudian minta tolong di-mute juga. Hanya bersuara ketika kalian ingin bertanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, silakan Bu Dwi bisa dilanjutkan. Oh, Bu Dwi-nya keluar lagi. Udah masuk lagi. Ya, kalian mungkin sudah pernah ya membuat kompor lapangan atau mungkin belum? Menggunakan kaleng bekas itu loh, kaleng Udah. lapangan. Oh, sudah ya. Sudah, Bu, banyak kali. Udah di rumah temanku dulu juga udah pernah. Alhamdulillah yang sudah pernah ya. Nanti tinggal mengulangi lagi. Kalian coba buat. Nah, nanti kalau pas kalian camping, musim-musim begini kan enak tuh buat camping. Apalagi minggu depan liburan panjang. Orang tua panjang, cuti bersama. Bisa tuh dipakai untuk tapi ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan ketika kalian camping. Ya. Sudah. Ya, oke, Bu Dwi sudah bergabung lagi dengan kita. Kita serahkan kembali ke Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Enggak. Baru tadi ini belum tanya. Dwi lanjutkan. Nah, tadi yang cepat Macet-macet, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus. Kedengeran apa-apa. Macet, Bu. Macet. Oh iya. Itu. Ya. Suaranya gitu. Jadiin pin video. Macet, Bu. Ya, ini baru Macet. Apa itu yang Ya. dengar suara Bu Dwi, teman-teman? Enggak. Enggak. Enggak, Bu. Sama sekali. Dengar tapi putus-putus. Oh iya. Bu Dwi akan usahakan ganti tethering dulu ya teman-teman. Wah, subhanallah, hujannya datang lagi. Enggak, Bu. Di rumahku enggak, Bu. Di rumahku enggak ada apa-apa. Aku enggak. Aku hujan. Enggak hujan. Ya tuh kalau udah percaya. Assalamualaikum. Bagaimana teman-teman? Suara Bu Dwi sudah stabil kah atau putus-putus? Udah.
Ya, beneran keras. Dilanjutkan ya. Dibuka tutup lagi. Nah, tadi yang sudah pernah membuat berarti sudah punya pengalaman ya, tinggal diingat-ingat kembali bagaimana cara membuatnya. Nah, ini Bu Dwi punya kaleng yang sudah jadi. Jadi nanti bahan yang teman-teman butuhkan adalah 2 kaleng. 2 kaleng seperti ini, 2 kaleng minuman apapun boleh. Nah, nanti kita potong keduanya. Lalu jadi nanti akan ada 2 kaleng yang harus kita masukkan. Nanti jadilah bentuknya seperti ini. Kita pangkas menjadi hanya segini ya. Setelunjuk Bu Dwi. Tingginya setelunjuk Bu Dwi. Kok setelunjuk? Sekelingking Bu Dwi. Nah, ini adalah kaleng yang belum jadi teman-teman. Ini adalah kaleng yang belum jadi karena dia lubang kompornya kecil ya teman-teman ya. Lubang kompornya kecil. Ini nanti kalau teman-teman sudah sampai di step ini sudah dibolong-bolong. Jadi fungsinya untuk dibolong-bolong ini adalah untuk perapiannya agar dia tidak meledak ya. Ini untuk udara-udara agar apinya bisa keluar. Ini nanti kalau teman-teman sudah sampai di step ini, sudah bisa menyatukan 2 kaleng menjadi kecil seperti ini, sekelingking Susah banget Bu. Dwi. Kemudian nanti teman-teman dibolong-bolong. Cukup dengan paku aja. Ya, paku terus ditutup di pakunya dilubangi di sini. Kalau sudah sampai di step ini nanti teman-teman silahkan ini dibuka memakai jadi tadi sudah dibuka ya. Sudah dibuka kalengnya menjadi lebih besar. Ya itu sinyalnya Bu Dwi. Ya, itu sinyalnya Bu Dwi parah itu. Seperti ini. Nah, Merah itu. Merah sinyalnya merah. dan Sebentar. Nah ini kameranya Pak siapa? Menyala lagi nih kameranya. Siapa? Kayaknya. Nah, tolong kameranya Mas. Pak frontal. Karena iya kamera kalau kamera kalian nyala semua berat ininya Pak frontal. internetnya karena kan Bu Dwi harus itu? menerima Udah matiin harus Pak. menerima Tadi beban dari berbagai ini ya. Mbak Pula masih bisa Matikan melihat dulu. Faras Noval, gitu. Faras Noval, Faras Haidar itu tadi. Ya, oke terima kasih. Dinyalakan dulu ya. Silakan Bu Dwi. Sebentar Bu, sebentar Bu. Enggak. tadi sampai di sini ya teman-teman. Jadi oke, terima kasih Mas Orlan. Nah, Aku emang kenapa Bu? nah ini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah di step yang ini ya, yang ini silahkan dipotong sehingga menjadi seperti ini. Para sama
Budi 01 Gaming dinyalakan lagi siapa? Negarawan Al-Fatih. Online itu kalau nggak salah. Tolonglah, kalian harus bekerja sama karena Bu Dwi menerima sinyal banyak. Budi 01 online, Pak. Sinyal online, tolong online. Berita udah tak nyalain loh, Pak. Nih, udah tak matiin, udah tak matiin. Dimatiin. Hah? Dimatiin. Main bukan dinyalain. Oh, maksudnya backgroundnya oke. Bukan backgroundnya, kameranya. Kameranya. Ya, ntar ganti background, tolong. Kameranya dimatiin. Dimatiin Orlen. Kameranya juga. Ih, Orlen. Tolong lah ya. Windows sebagai host mungkin bisa mematikan kameranya online. Udah, Pak. Kalau misalnya masih enggak online saja di. Ya, terima kasih. Tolong ya. Oke, silahkan Bu Dwi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Priyona. Tadi ya, Bu Dwi ulang. Kalau teman-teman sudah sampai di step ini, silakan nanti dipotong seperti yang ini. Nah, nanti kita menggunakan bahan bakar apa ketika kita memakai kompor darurat ini, begitu. Kalau kita membeli parafin, mungkin akan sulit ditemukan. Sebenarnya tidak sulit sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menemukan parafin itu di toko-toko outdoor, biasanya ada. Selama persediaan masih ada. Nah, alternatif yang lain kita bisa gunakan spiritus. Teman-teman sudah tahu spiritus yang warnanya biru seperti ini, cairan, bahan bakar, pengganti bensin dan lain sebagainya. Jadi ini lebih aman ya teman-teman, kita spiritus. Nah, kita gunakan bisa kapas, boleh tisu. Ya. Kemudian kita nanti masukkan beberapa tetes yang dibutuhkan. Jadi nanti kita masukkan dulu kapas atau tisu. Kertas ya teman-teman ya. Kalau kertas itu tidak menyerap air, dia mudah terbakar. Untuk sebagai bakar ya, kita gunakannya kapas basah. Jangan lupa dibasahi dulu. Nah, kemudian kalau sudah spiritusnya, sesuai dengan yang dibutuhkan saja, sedikit atau banyaknya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau Ngapain? Nggak jelas. Enggak ada. Kok sepi? butuhkan ya. Sudah kita hidupkan dengan korek. Kita hidupkan begini. Hidupkan. Boleh pakai korek, boleh pakai korek kayu, ya. Lalu nanti apinya sudah bisa hidup. Nah, kalau sudah bisa hidup, kalau kita gunakan seperti ini, apakah aman, teman-teman? Apakah dia seimbang? Enggak. Tidak. Apakah dia seimbang? Tidak, ya. Dia akan jatuh. Di tempatku hujan. Nah, kalau kita gunakan seperti ini, dia bisa jatuh ya. Bisa jatuh seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi, kita gunakan Stop video. kompor lapangan tadi. Jadi, ini untuk kita gunakan sebagai pemicu
Nah, seperti ini dia lebih stabil ya teman-teman daripada ketika tadi kompornya langsung kita kasih atasnya nesting ya. Kalau nestingnya langsung ditaruh di atas kompor yang tadi itu tidak stabil, tidak seimbang. Dia bisa jatuh, lebih mudah jatuh. Nah, kalau kita gunakan ini kompor lapangan, dia kan punya penyangga ini ya teman-teman ya. Dia punya penyangga yang bergerigi ini. Sehingga untuk ketika kita taruh nesting di atasnya, dia lebih stabil, lebih seimbang, tidak jatuh. Begitu teman-teman. Nah, alternatif yang lain, kalau teman-teman nanti menggunakan di rumah sudah membuat ini, sudah memasukkan kapas, atau kemudian dimasukkan spiritus di dalamnya, teman-teman bisa menggunakan peralatan lain ganti ini sebagai penyangga. Bisa menggunakan 2 balok kayu di kanan dan kiri. Jadi 2 balok kayu di kanan dan di kiri ini dimasukkan, atau bisa menggunakan bahan yang lain. Misalkan bambu atau besi yang tidak mudah terbakar di dekat. Contohnya Bu Dwi punya ini. Nah, Bu Dwi punya kayu, balok kayu. Masukkan. Lalu kalau sudah kita hidupkan, karena ini baloknya terlalu besar ya, tapi cukup untuk menyangga. Begini, jadi teman-teman bisa memasak dengan keadaan pancinya tidak jatuh ya, tidak jatuh-jatuh. Nestingnya, kompornya dia lebih seimbang. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kegiatan hari ini, penjelasan dari Bu Dwi. Kemudian lebih lengkapnya nanti teman-teman akan Bu Dwi kirimi link videonya. Tutorial membuat kompor darurat. Tutorial. Nah, hari ini ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan Bu Dwi. Jika ada pertanyaan, Bu Dwi persilakan sebutkan nama Fatih, Bu. dan Fatih pertanyaannya apa. Fatih 5A, Bu. Fatih 5A, Bu. Fatih 5B, bukan. Fatih 5A, Bu. Al-Fatih 5A. 5A. Fatih 5A. Ya, Fatih 5A dulu atau Fatih 5B tadi yang mau tanya? 5A. Aku nggak mau nanya. Fatih 5A. Janggalnya gimana, Bu? Apa pertanyaannya, Misalnya kan Mas? pakai batu bisa, Bu, selain balok kayu. Pakai batu bisa. Oh iya, pakai batu. Betul. Lebih aman memakai batu karena pakai batu dia tidak ini ya teman-teman ya, tidak terbakar ya. Batu itu tidak terbakar, dia menyerap panas. Itu bisa dan sangat direkomendasikan. Misalkan punya batu bata di rumah juga boleh, batu bata atau batu paving itu juga bisa, atau kali boleh. Bebatuan bisa digunakan. Bagus, Mas Fatih. Pertanyaan selanjutnya. Bu, Paras Noval mau bertanya. Bu Indah minta tolong ini aja Bu, Paras Noval. Paras Noval ke Faras Haidar itu namanya. Masih 5B ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak.
Mbak Kansa, ada yang mau Mbak Kansa? Mas Rafa mau bertanya? Bu. Iya. Bu. Ya, silakan Rafa. Nanti itu dibuat PR gak? Oh, kompornya buat PR-nya. Iya, dipakai buat PR ya. Di GC. Ya, nanti dikirim ke GC tugasnya. Ya, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Kenapa ada PR? Tapi Bu, kenapa ada PR yang disuruh split? Yang peragangan itu loh Bu, disuruh split Bu, susah. Boleh diulangi pertanyaannya, Mas? Dikeraskan lagi suaranya. Oh ya, itu Bu yang PR-nya yang di GC yang gerakan peregangan itu ada yang split Bu. Aku nggak terlalu bisa Bu, agak susah gitu. Split. Disuruh split. Kan aneh. Makanya split push di ML. Oh iya, ada ya yang split ya. Kenapa dengan splitnya, Mas? Bu, susah Bu. Susah Bu. Mas Rafa nggak bisa melakukan split. Nggak terlalu bisa Bu. Kadang kalau splitnya Enggak apa-apa. di split cepet-cepet langsung sakit Bu. Aja. Ya. Yang penting Mas Rafa sudah berusaha, ya. Sudah Mas Rafa? Ya. Alhamdulillah. Banu Udah. tanya, Nak. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Aska Naufal mau bertanya? Enggak Bu. Oh iya. Oh, hujan. Sudah berarti Hujan dia, hujan. semuanya sudah puas menyaksikan pembukaan. Alhamdulillah. Maaf, aku telat. Iya. Gimana Mas Fezel? Kenapa raise hand? Ini ada yang error. Siapa yang error? Error. Punyanya Fezel yang error. Suaranya siapa ya ini ya? Ya, mungkin karena hujan ya, jadi sinyal internetnya agak di mana-mana. Ya. Baik teman-teman, Bu Indah anggap tidak ada yang bertanya lagi ya. Kalau sudah, yuk kita mau menyampaikan sedikit ya. Silahkan Bu Dwi. Nah, teman-teman, Bu Dwi ulangi lagi untuk tugasnya ya. Jadi hari ini kita sudah review peralatan alat masak yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian nanti tugas teman-teman adalah membuat kompor seperti yang tadi Bu ditunjukkan ya. Membuat kompor darurat. Kenapa kita harus membuat Emangnya untuk berkemah? kompor darurat teman-teman? Agar nanti teman-teman ketika di lapangan bisa lebih mudah ya. Adalah karena minggu depan kita ada memasak. Jadi minggu depan itu tema kita, kegiatan SAS kita adalah memasak nasi goreng dan telur menggunakan kompor yang sudah teman-teman buat. Begitu ya teman-teman. Jadi agar minggu depan teman-teman bisa memasak, kalau teman-teman minggu ini silakan membuat kompor darurat ini. Ya, kalau sudah nanti sudah selesai, sudah jadi, silakan diupload di Google Classroom masing-masing.
Kemudian pertemuan SAS kita adalah memasak nasi goreng dan telur menggunakan kompor yang sudah teman-teman buat seperti ini ya. Sudah cukup jelas insya Allah. Terima kasih. Semoga teman-teman nanti bisa dimudahkan dalam membuat kompor untuk selamat berkreasi di rumah masing-masing. Ini ya teman-teman dan perhatian teman-teman dalam membuat kompor berkreasi di rumah masing-masing teman-teman. Bu Dwi kembalikan kepada Bu Winda. Ya, terima kasih Bu Dwi atas materinya hari ini. Ya, semoga teman-teman semuanya paham ya cara menggunakan dan membuat kompor. Gimana Askar Noval? Gak apa-apa, Bu. Oh iya. Nah, tugas kalian jangan lupa. Coba membuat kompor lapangan. Kemudian ketika membuat, silakan divideokan. Hasil videonya dikirim ke classroom. Ya, nanti akan ada penugasan. Nah, setelah itu minggu depan kalian akan diberikan tugas untuk memasak nasi goreng dan telur menggunakan kompor lapangan tersebut. Jadi tidak boleh memasaknya pakai kompor yang ada di rumah, ya teman-teman. Dan Di mana, Bu? Sekolah. Mana buat Sekolah apa di rumah? di rumah dong. Ya, karena apa? Minggu depan hari Rabu kita libur ya. Libur cuti bersama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Hari Rabu libur, hari Kamis libur untuk Maulid Nabinya, hari Jumat juga libur cuti bersama. Ya, jadi minggu depan kita hanya Rabu sama Kamis Kamis sama Jumat depan, Bu. Senin dan Selasa saja. Setelah itu kalian libur dan ada penugasan memasak nasi goreng dan telur. Begitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Yuk kalau sudah kita tutup bersama pikon kita kali ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lafi usrin Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Boleh dinyalakan kameranya. Kita ketemu hari Senin insyaallah untuk pikon kelas 5. Oke, see you next week teman-teman. Hari Kamis ya kita
kita masih ketemu di depan kelas masing-masing ya. Oke, see you sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.